Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Segenap keluarga besar DNP Media Network mengucapkan turut berbela-sungkawa atas berpulangnya Bapak Priyono bin almarhum Slamet Sastrodihardjo, orang tua dari Managing Director sekaligus pemimpin redaksi DNP Media Network, Andika Rizky Rehansyah. Kiranya almarhum diterima di sisinya dan juga keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberikan ketabahan dan ketegaran. Selamat malam Indonesia, Kevin Manoy menghantarkan DNP Evening News edisi hari ini, Selasa 20 Agustus 2024. Langsung saja berikut berita yang faktual dan terkini selengkapnya. Mahkamah Konstitusi resmi mengubah ambang batas pencalonan Gubernur Jakarta. Melalui putusan nomor 60 garing PUU garis datar 22 Romawi garing 2024, akan lebih banyak partai politik yang dapat mengusung calon gubernur dengan modal suara yang lebih rendah. Berdasarkan putusan MK tersebut, ambang batas pencalonan Gubernur Jakarta hanya membutuhkan 7,5% suara di pemilihan legislatif sebelumnya. Ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang sebelumnya kehabisan partai politik dengan perolehan suara 20% di Pileg DPRD DKI Jakarta kini memiliki peluang yang baru. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, satu-satunya partai politik di Jakarta yang belum mendeklarasikan calon gubernurnya, kini juga bisa mengusung sendirian. Partai Kebangkitan Bangsa resmi mengusung Wali Kota Medan Bobi Nasution di Pilkada Sumatera Utara 2024 dengan diserahkannya dokumen B1 KWK oleh Ketua Umum DPP PKB Muhammad Iskandar di Jakarta pada Minggu 18 Agustus 2024. Selain Bobi Nasution, PKB juga menyerahkan dokumen tersebut kepada 197 bakal calon kepala daerah lainnya, baik untuk tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten atau kota. Dalam sambutannya, Muhaimin setidaknya menyampaikan 3 pesan kepada para bakal calon kepala daerah. Pertama, ia meminta kepala daerah dari PKB jika nantinya terpilih untuk terus istiqamah dan konsisten pada spirit kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kedua, Muhaimin mengingatkan bahwa PKB dikenal dengan nilai dan etika ajaran agama. Spirit keagamaan, kata dia, harus menjadi landasan di setiap pengambilan keputusan oleh para kepala daerah yang diusung PKB. Dan yang ketiga, Muhaimin berpesan agar calon kepala daerah itu tunduk kepada konstitusi, karena PKB lahir dari perjuangan perintis pendiri bangsa. Terpisah, Bobi mengatakan bahwa ia telah mencatat pesan Muhaimin. Ia menyebut setidaknya telah mendapatkan dukungan dari 8 partai politik. Selain itu, menantu Presiden Joko Widodo itu juga mengaku siap untuk beradu gagasan dengan siapapun lawannya di Pilkada Sumatera Utara nanti, termasuk Edi Rahmayadi yang diusung oleh PDI Perjuangan. Presiden RI Joko Widodo meminta maaf kepada pimpinan dan pegawai KPU atas absennya kenaikan tunjangan sejak 2014. Jokowi baru mengetahui hal ini kemarin dan langsung menyetujui kenaikan 50%. Presiden menyadari betapa beratnya tugas KPU dan menegaskan tidak akan absen lagi dalam rapat konsolidasi. Presiden Jokowi juga mengakui bahwa kehadirannya bukanlah yang ditunggu, melainkan kenaikan tunjangan. Setelah diputuskan kenaikan 50%, Jokowi berharap hal tersebut dapat menjadi solusi yang sederhana namun signifikan. Kami baru mendapat informasi bahwa Bahlil Lahadalia telah disetujui oleh Munas ke-11 Partai Golkar sebagai formatur tunggal untuk menjadi ketua umum partai tersebut. Keputusan ini didukung oleh seluruh pemegang suara di Musyawarah Nasional, termasuk DPD 1, DPD 2, organisasi pendiri, organisasi sayap, dan juga lain-lain. Adis Kadir, Ketua Sidang Munas ke-11 menyatakan bahwa calon dengan dukungan 50% plus 1 suara akan langsung menjadi ketua umum atau formatur. Bahlil saat ini dapat menyusun kepengurusan DPP Partai Golkar untuk periode selanjutnya secara mandiri. Keputusan Munas ke-11 juga telah mencabut kepengurusan DPP Partai Golkar sebelumnya yang dipimpin oleh Erlangga Hartanto dan Agus Gumiwang Kartasasmita. Munas akan dilanjutkan pada Rabu untuk menetapkan ketua umum baru. Hingga berita ini kami turunkan,
Bahlil dinyatakan satu-satunya calon setelah Ridwan Hisyam tidak lolos verifikasi. Demikian tadi DNP Evening News untuk malam ini. Tetap dengarkan DNP Evening News setiap Senin hingga Jumat di platform podcast kesayangan Anda serta kanal YouTube kami, DNP Media Network. Kritik dan saran dapat Anda layangkan melalui email kami di redaksi@dnpmedianetwork.com. Serta ikuti informasi yang faktual dan terkini lainnya di situs kami di www.dnpmedianetwork.com. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Kevin Manoy pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam Indonesia.